Isra Mi'raj ini adalah sebuah mukjizat besar milik Nabi Muhammad SAW. Ini kekhususan untuk Rasulullah SAW karena tidak pernah terjadi pada Nabi atau Rasul yang sebelum-sebelumnya. Dan tadi saya mengatakan bahwa sebagian orang meyakini bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi 27 Rajab. Padahal sebenarnya tidak tahu pasti kapan terjadinya Isra Mi'raj. Yang pasti adalah Isra Mi'raj itu terjadi pada akhir hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun dan kemudian hijrah ke Madinah. Jadi sebelum hijrah ke Madinah terjadi peristiwa yang kita kenal dengan nama Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu maknanya apa sih, teman-teman sekalian? Kalau kita membahas mengenai Isra Mi'raj, Isra berarti perjalanan malam yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Itu yang kita sebut sebagai Isra. Itu juga yang anak-anak kita biasanya belajar di sekolah. Mereka memahami seperti itu. Kemudian bagaimana dengan Mi'raj? Mi'raj itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau naik dari bumi Palestina menuju ke Sidratul Muntaha, menuju ke lapis langit yang pertama, lapis langit kedua, lapis langit ketiga, yang seterusnya, sampai akhirnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah perintahkan perintah salat. Jadi Mi'raj adalah Rasulullah naik dari bumi melewati lapisan-lapisan langit sampai pada langit ke-7. Peristiwa Isra Mi'raj teman-teman bisa lihat dalam surah Al-Isra ayat ke-1 atau surah ke-17 ayat ke-1. Nanti teman-teman lihat di sana bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Begitu pula peristiwa Isra Mi'raj, selain dalam surah Al-Isra ayat ke-1, teman-teman juga lihat cerita ini dituangkan juga dalam surah An-Najm ayat ke-13 sampai ke-18. Dalam surah An-Najm ayat ke-13 sampai 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 'Inda sidratil muntaha. Dan sungguh dia Muhammad telah melihat malaikat Jibril pada wujud yang asli pada waktu yang lain. Kemudian ayat berikutnya, 'indaha jannatul ma'wa, yaitu di Sidratul Muntaha. Apa sih Sidratul Muntaha itu? Kita bahas dulu sebentar teman-teman sekalian. Kita sering mendengar Rasul naik ke langit 1, langit 2, langit 3, sampai ke atas, sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu apa sih sahabat sekalian? Jadi Sidratul Muntaha itu adalah sebuah pohon bidara yang sangat besar. Letaknya di atas langit ke-7, dikunjungi oleh Rasulullah SAW pada saat Rasul Mi'raj, ketika Rasul naik dari bumi Palestina menuju ke atas. Kenapa disebut Sidratul Muntaha? Karena sampai ke sanalah ujungnya segala yang naik dari bumi. Ya, wallahu a'lam. Seperti itu penjelasannya. Itu disebut sebagai Sidratul Muntaha, di mana Nabi Muhammad SAW melihat malaikat Jibril di tempat itu, di mana tempat itu adalah tempat ruh-ruh yang tinggi, yang bersih, yang indah, yang tidak didekati oleh syaitan dan ruh jahat lainnya. Itu yang disebut sebagai Sidratul Muntaha. Masih dalam surah An-Najm, teman-teman sekalian, di ayat ke-16, di sini disebutkan idz yaghsyas sidrata ma yaghsya, yang artinya di dekatnya ada surga, tempat tinggal. Jadi dijelaskan di sini bahwa di dekatnya ada surga. Maka ayat ini menunjukkan surga itu berada di tempat yang paling tinggi di atas langit ke-7. Kemudian surah An-Najm ayat ke-17 disebutkan mazaghal basaru wa ma tafa. Disebutkan di sini bahwa penglihatan Nabi Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya dan tidak pula melampauinya.
Ayat berikutnya, sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Jadi ini ayat-ayat yang menerangkan peristiwa Isra Mi'raj di dalam Al-Quran. Seperti yang kita tahu, di dalam surah An-Najm ayat ke-18 yang saya sebutkan terakhir tadi, sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Rasulullah SAW pada saat peristiwa Mi'raj juga melihat adanya syurga, neraka, perkara-perkara yang lain. Jadi Rasulullah disebutkan di sini melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya. Itulah kalau kita lihat di dalam Al-Quran penjelasan mengenai Isra Mi'raj dan juga banyak sekali penjelasan dari hadis-hadis Rasulullah SAW mengenai penjelasan Isra Mi'raj itu sendiri. Yang jelas tidak ada sebenarnya satupun secara lengkap yang menceritakan kisah tentang Isra Mi'raj dari awal sampai akhir, tapi dari hadis-hadis kita bisa lihat ceritanya bagian per bagian. Itu yang akan kita coba bahas runut pada hari ini. Peristiwa Isra Mi'raj, sahabat-sahabat sekalian, itu dimulai setelah tadi peristiwa-peristiwa kesedihan, wafatnya istri, wafatnya paman, ditolak di negeri Taif. Berikutnya adalah di suatu malam adanya pembelahan dada Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika itu Rasulullah SAW usai melaksanakan sholat Isya pada malam yang penuh dengan keberkahan itu. Kemudian malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk membedah dadanya Rasulullah SAW dan mencuci dadanya Rasulullah itu dengan air Zam-Zam. Kemudian dibawa bejana emas itu dituangkan ke dadanya Rasulullah SAW. Kemudian malaikat Jibril menutup kembali dada Rasulullah SAW. Begitu yang terjadi sebelum peristiwa Isra. Jadi dibersihkan dulu dada Rasulullah SAW. Berikutnya terjadilah yang kemudian kita kenal dengan nama peristiwa Isra. Yang sudah kita tahu tadi, Isra perjalanan malam dari Mekah menuju ke bumi Palestina. Perjalanan yang sangat cepat dengan kendaraan yang kita kenal dengan nama buruk. Kalau kita lihat teman-teman sekalian, sebagian dari kita juga sering mendengar buruk. Atau kalau teman-teman berkesempatan pergi ke Palestina, teman-teman akan lihat biasanya orang-orang di sana, oh ini tempat untuk meletakkan buruk. Sebenarnya buruk itu apa sih? Kendaraan apa sih yang dinaiki oleh Rasulullah sampai bisa secepat itu Rasulullah dari Mekah menuju ke Palestina yang di masa itu menuju ke Palestina dari Mekah itu memerlukan waktu 2 bulan. Kok bisa seorang Nabi Muhammad SAW menuju ke Palestina dalam waktu 1 malam saja, berangkat pula ke langit dengan buruk. Buruk itu apa sih? Kalau kita lihat sahabat sekalian, dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW itu bercerita mengenai buruk. Kata Rasul apa? Aku diberi buruk, yaitu seekor hewan yang putih, yang lebih besar dari keledai, yang lebih besar dari himar dan lebih kecil dari keledai. Aku mengendarainya. Dia membawaku hingga sampai ke Baitul Maqdis. Lalu aku mengikatnya di tempat para nabi menambatkan. Aku masuk ke Baitul Maqdis dan sholat 2 rakaat di sana. Setelah itu aku keluar. Malaikat Jibril menghampiriku dan membawa 1 wadah berisi khamar dan 1 wadah berisi susu. Aku pun memilih susu. Malaikat Jibril pun berkata, engkau telah memilih sesuai dengan fitrah. Setelah itu, malaikat buruk itu dan malaikat Jibril membawaku menuju ke langit. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi dalam peristiwa Isra, Rasulullah SAW menaiki buruk. Dan Rasul di sini menyebutkan ada tempat menambatkan buruk. Kalau teman-teman berkesempatan nanti pergi ke Palestina, memang ada tempat yang dipercayai orang-orang di situ tempat untuk menambatkan buruk. Yang kemarin ketika saya ke sana itu di dinding yang satu tempat menambatkan buruk, di dinding sebelahnya itu adalah ratapannya orang-orang Yahudi, tembok ratapan orang Yahudi. Begitulah, itu peristiwa Isra yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kemudian ke atas. Naik ke atas yang dikenal dengan peristiwa Mi'raj. Peristiwa dari bumi Palestina naik ke atas. Apa yang terjadi dengan peristiwa Mi'raj itu sahabat sekalian? Rasulullah SAW naik ke atas, maka naik ke atas itu bertemu dengan para nabi. Setiap langit beda nabinya. Rasulullah SAW dibawa naik melewati beberapa langit. Pada setiap langit
bersama dengan malaikat Jibril dan Buraq. Malaikat Jibril meminta agar pintu langit itu dibuka. Kemudian penjaga pintu langit itu bertanya, "Siapa yang bersamamu, wahai Jibril?" Kemudian Jibril menjawab, "Muhammad." Kemudian para penghuni langit itu pun pada akhirnya menyambut Nabi Muhammad SAW. Di langit pertama, Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Naik lagi ke langit kedua, ditanya lagi, "Engkau sama siapa? Siapa yang bersamamu, wahai malaikat Jibril?" "Bersamaku adalah Muhammad." Maka di langit kedua bertemulah Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Yahya alaihissalam, dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Itu di langit kedua. Naik lagi Nabi Muhammad SAW ke langit ketiga, sama lagi. Di langit ketiga ditanya, "Wahai malaikat Jibril, engkau sedang bersama dengan siapa?" "Bersama dengan Muhammad." Maka disambutlah Nabi Muhammad SAW. Di langit ketiga, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Naik lagi ke langit keempat. Pertanyaannya, "Engkau bersama dengan siapa ya malaikat Jibril? Siapa yang bersamamu?" Malaikat Jibril mengatakan Muhammad. Kemudian di langit keempat, Nabi Muhammad dengan Nabi Idris alaihissalam. Naik lagi ke langit kelima, pertanyaan yang sama. Nabi Muhammad pun akhirnya bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Naik ke langit keenam, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian sampailah ke langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, bersandar pada Baitul Ma'mur. Di langit ketujuh ini bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai kemudian beliau melanjutkan perjalanannya hingga sampailah ke langit tertinggi, ke Sidratul Muntaha tadi. Kemudian di sinilah sahabat-sahabat sekalian, di Sidratul Muntaha Allah Subhanahu wa taala mewajibkan Rasulullah SAW untuk perintah salat pada saat itu 50 kali dalam sehari. Tentu rasanya berat kalau kita pikir-pikir juga yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima perintah salat 50 kali dalam sehari, Nabi Muhammad SAW bertemu Nabi Musa di langit ke-6. Kemudian Nabi Musa pun berkata kepada Nabi Muhammad SAW bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan mampu melaksanakan sholat sehari 50 kali. Maka Nabi Musa meminta agar Nabi Muhammad menghadap lagi kepada agar minta dikurangi lagi supaya tidak 50 waktu. Maka Rasulullah SAW menjalankan saran dari Nabi Musa, bertemu dengan Allah, meminta keringanan. Kemudian diberi keringanan, kemudian bolak-balik ya, minta keringanan lagi. Kemudian sampai pada akhirnya Nabi Musa mengatakan minta lagi keringanan sampai Rasulullah SAW meminta kepada Allah dan Allah mewajibkan sholat sehari 5 kali. Sehari semalam itu hanya 5 kali. Mau minta keringanan lagi, apa kata Rasulullah? Sudah cukup, aku sudah memohon kepada Rabbku sehingga aku merasa malu. Jadi 5 kali sehari semalam itu mau diminta minta lagi agar berkurang, kita minta kepada Nabi Muhammad supaya katakan pada Allah agar minta dikurangi. Nabi Muhammad mengatakan, aku sudah memohon kepada Rabbku sehingga aku merasa malu. Lalu akhirnya terdengarlah sebuah suara, aku telah menetapkan yang aku fardukan dan aku telah memberikan keringanan kepada para hambaku. Begitu kata Allah. Semua yang saya ceritakan ini tercatat dalam hadis riwayat Bukhari.